Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya mencoba merefleksikan apa yang menjadi gagasan besar atau pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam hal membelajarkan siswa. Sebelum saya mempelajari modul ini, sebagai seorang guru, sebenarnya saya sudah mempunyai pemikiran bahwa setiap siswa yang lahir, setiap anak yang lahir itu dibekali oleh kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Oleh sebab itu, sebagai seorang guru, saya tentunya tidak boleh menganggap bahwa siswa saya mempunyai pandangan yang sama, siswa saya mempunyai tujuan yang sama, siswa saya mempunyai pemikiran yang sama tentang bagaimana pembelajaran atau sekolah. Selanjutnya, saya juga sebelum membaca modul ini, saya juga mempunyai pendapat bahwa tidak ada siswa yang bodoh. Yang ada hanyalah guru yang belum mampu membelajarkan siswa sesuai dengan apa yang menjadi konsep besar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Setelah saya membaca modul ini, saya semakin yakin bahwa setiap siswa itu mempunyai keunikan dan ciri tersendiri. Sebagai seorang guru, saya harus mampu menggali potensi yang ada pada diri setiap siswa demi mewujudkan prestasi siswa itu. Kemudian, saya tidak boleh menganggap bahwa dan memperlakukan bahwa siswa itu sebagai orang dewasa. Saya harus sabar, telaten, karena pada hakikatnya guru hanya menuntun siswa untuk dapat mengeluarkan, mengeksplorasi apa yang ada di dalam diri siswa. Perubahan pikiran itulah yang selalu dan akan saya kembangkan, bahwa saya tidak boleh sampai di sini saja. Saya tidak boleh merasa puas dengan apa yang sudah saya lakukan di sekolah ini. Untuk mewujudkan perubahan pemikiran yang ada dalam diri saya akan menyusun sebuah konsep pembelajaran yang mana lebih memihak kepada siswa. Saya harus lebih memperhatikan apa yang menjadi kelebihan dan apa yang menjadi kekurangan pada masing-masing setiap siswa saya. Di dalam menuntun siswa dalam rangka pembelajaran, saya akan melayani dan lebih melayani dengan sepenuh hati. Kalau istilahnya Ki Hajar Dewantara, menghamba kepada siswa. Saya akan memperhatikan setiap siswa yang ada di sekolah ini, tentu dibantu oleh Bapak Ibu guru yang lain, untuk menjamin bahwa siswa kami terjaga keselamatannya dalam rangka mewujudkan cita-cita anak didik kita supaya bisa menggapai kebahagiaan. Bapak Ibu tentu tahu bagaimana kita bisa membayangkan bahwa seandainya seorang siswa terkadang di rumahnya tidak mendapatkan apa yang menjadi keinginannya, kemudian saat berada di sekolah, anak ini juga tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Tentu dia akan mencari kenyamanan, kebahagiaan di lingkungan yang lain, misalnya di jalan. Nah, ini tentu akan semakin membahayakan buat diri siswa itu dan akan semakin jauh dari apa yang menjadi cita-cita besar Ki Hajar Dewantara. Kemudian saya juga harus selalu berkolaborasi dengan orang tua siswa. Saya harus mengajak rekan sejawat atau teman sejawat. Saya harus selalu berkoordinasi dengan kepala sekolah sebagai pemangku kebijakan yang ada di sekolah ini. Kemudian saya akan melibatkan juga tokoh-tokoh masyarakat. Mengapa demikian? Karena tanggung jawab pendidikan ini tentunya tidak bisa dijalankan sendiri. Yang pertama,
guru dengan semua komponen yang ada di dalamnya, kepala sekolah, teman sejawat, staf. Yang kedua adalah keterlibatan orang tua. Bagaimanapun juga keberadaan anak ini 1 kali 24 jam lebih lama di rumah daripada di sekolah. Tentu kalau kita tidak menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua, tentu hasilnya kurang memuaskan. Yang ketiga adalah tokoh masyarakat. Kenapa? Karena masyarakat mempunyai peran yang aktif, yang bisa saja memberikan masukan bagaimana untuk terselenggaranya pendidikan di sekolah ini secara kondusif. Misalnya ada anak-anak yang melakukan kegiatan di luar, padahal seharusnya dia berada di dalam kelas atau di dalam sekolah pada saat jam pelajaran. Oleh sebab itu, ke depan saya akan selalu bekerja sama dengan semua komponen yang ada di sekolah ini. Saya harus memberikan laporan periodik, tidak hanya raport, tetapi kebetulan di sekolah ini, di SMP Negeri Bantar ini, ada grup WA yang untuk sarana komunikasi kami dengan orang tua. Nah, di situ nanti kami akan lebih mengefektifkan lagi, lebih memfungsikan lagi, sehingga cita-cita besar Ki Hajar Dewantoro, cita-cita besar untuk bagaimana anak-anak kita itu bisa terjaga keselamatannya, baik di rumah, baik di sekolah, dan supaya anak-anak ini memperoleh pendidikan yang nyaman, memperoleh kebahagiaan, tentu akan mudah terwujud. Itu refleksi yang bisa saya berikan. Semoga ini bisa membantu untuk lebih bersemangat lagi saya dan rekan-rekan sejawat dalam membelajarkan siswa sesuai dengan pemikiran besar Ki Hajar Dewantoro, yang mana harus lebih berpihak kepada siswa, tidak boleh menganggap bahwa siswa kita ini sebagai orang dewasa, kemudian menyadari bahwa setiap siswa, setiap anak mempunyai kelebihan dan kekurangan. Dan tujuan besar Ki Hajar Dewantoro adalah siswa harus selamat, siswa harus bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.